Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Transaction Processing System, Functional Area Information System, dan Enterprise Resource Planning. Langsung saja, yang pertama yaitu Transaction Processing System. Transaction Processing System atau TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Processing System merupakan sistem tanpa batas yang memungkinkan organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Transaction Processing System berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik. Transaction Processing System mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Transaction Processing System menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Karakteristik Transaction Processing System. Yang pertama yaitu jumlah data yang diproses sangat besar. Yang kedua, sumber data umumnya internal dan keluaran terutama dimaksudkan untuk pihak internal, meskipun bisa juga diperuntukkan bagi mitra kerja. Yang ketiga, pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, mulai dari harian, mingguan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu masukan dan keluaran terstruktur. Mengingat data yang diproses cukup stabil, data diformat dalam suatu standar. Yang kelima, komputasi tidak rumit, menggunakan matematika sederhana atau operasi statistik. Yang keenam, pemrosesan terhadap permintaan merupakan suatu keharusan. Pemakai dapat melakukan permintaan terhadap basis data. Tugas pokok Transaction Processing System. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Yang kedua yaitu manipulasi data yang terdiri dari klasifikasi atau pengelompokan, sortir atau pengurutan, perhitungan, dan pengiktisaran atau meringkas data. Yang ketiga yaitu penyimpanan data. Dan yang keempat yaitu penyiapan dokumen. Materi yang kedua yaitu Functional Area Information System. Functional Area Information System adalah sistem informasi yang digunakan atau dioperasikan untuk mengotomatiskan serta mengefisienkan proses-proses bisnis per divisi di perusahaan, tetapi antar masing-masing FAIS tidak terintegrasi, hanya berdiri sendiri untuk masing-masing divisi perusahaan. Functional Area Information System berguna untuk menghasilkan berbagai laporan dari berbagai divisi sebagai bahan bagi para manajer untuk membuat keputusan rutin atau terstruktur yang lebih berkualitas. Functional Area Information System disebut juga MIS atau Management Information System atau SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Contoh Functional Area Information System yaitu Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Produksi, dan Sistem Informasi Pemasaran. Materi selanjutnya yaitu Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. Tujuan dan peranan ERP dalam organisasi. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan bisnis organisasi secara menyeluruh. Yang kedua yaitu software yang ada untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Menghasilkan informasi yang real time dan memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Manfaat ERP. Yang pertama yaitu integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua yaitu standarisasi proses operasi.
Mengstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga yaitu standarisasi data dan informasi. Mengstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Implementasi ERP. Implementasi ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup dari perubahan, dan peran serta pelanggan. Perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi, dan jasa pendukung. Migrasi data adalah salah satu aktivitas terpenting dalam menentukan kesuksesan dari implementasi ERP. Masih disayangkan, migrasi data merupakan aktivitas terakhir sebelum fase produksi. Sekian, semoga video ini dapat membantu kita dalam memahami Transaction Processing System, Functional Area Information System, dan Enterprise Resource Planning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.